Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Oke, hari ini kita akan memulai materi baru tentang kemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sebelumnya Ibu berharap kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar IPA bersama Ibu, oke? Untuk materi tentang kemagnetan dan penerapannya ini, di sini kita bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada teori dasar kemagnetan, kemudian ada kemagnetan bumi, lalu ada induksi elektromagnetik. Ya, untuk yang kali ini kita akan mempelajari tentang teori dasar kemagnetan. Sebenarnya untuk materi kemagnetan ini di kelas 6 SD barangkali kalian sudah mempelajari ini secara sekilas ya. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih mendalam lagi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, kamu diminta untuk mendeskripsikan konsep magnet. Yang kedua, kita juga akan membuat magnet batang. Nanti seperti biasa untuk kegiatan praktikum ini kalian akan bekerja dalam kelompok, ya. Yang ketiga, kalian juga harus bisa mendeskripsikan peran elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu konsep gaya magnet. Magnet itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu disebut magnetis litos, artinya batu magnesian. Batu magnesian ini untuk orang Yunani ini dikenal sebagai batu ajaib. Karena apa? Karena dia bisa bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, secara umum magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Bentuk magnet juga macam-macam. Ada yang berbentuk U seperti ini, kemudian berbentuk cincin, ada yang berbentuk seperti tapal kuda, magnet butang seperti ini pipih ya, bulat pipih. Kemudian ada magnet batang dan juga ada yang berbentuk magnet silinder, ini bulat tapi panjang ya, seperti itu. Nah, kita juga tahu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda magnetik di sekitarnya. Nah, gaya magnet ini berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet. Ada yang berupa gaya tarik-menarik, ada juga yang berupa gaya tolak-menolak. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwa magnet mempunyai kemampuan untuk menarik benda magnetik yang ada di sekitarnya. Benda magnetik di sini pada umumnya terbuat dari logam, ya. Berdasarkan kemampuan kemampuan dapat ditarik atau tidaknya oleh magnet, maka benda logam ini atau kita sebut benda magnetik ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang sangat kuat dipengaruhi oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, biasanya bahan ferromagnetik ini dengan kekuatan yang sangat kuat dipengaruhi oleh magnet ini, maka bahan-bahan ini juga yang direkomendasikan untuk pembuatan magnet buatan. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu bahan yang lemah jika ditarik oleh magnet. Contohnya mangan, platina, aluminium, timah. Kamu bisa coba di rumah. Mungkin di rumah kan ada perkakas rumah tangga seperti panci atau katel yang terbuat dari aluminium ya. Kamu coba dekatkan dengan magnet. Bisa nempel atau tidak. Kalaupun bisa itu ditariknya kuat atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak kuat, lemah, maka ini disebut sebagai paramagnetik. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu bahan yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Meskipun ada sedikit lemah ada bisa mampu ditarik, tapi itu juga sangat tidak bisa nempel ya, tidak bisa nempel karena sangat lemah tadi ya.
Contohnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Nah, lanjut sekarang kepada konsep magnet elementer. Tadi disebutkan bahwa magnet itu mempunyai dua kutub. Ada kutub utara, biasanya dilambangkan dengan north ya, bahasa Inggris, dan kutub selatan. Nah, kenapa kemudian magnet ini mempunyai dua kutub? Nah, di sini berdasarkan konsep magnet elementer, sebenarnya setiap benda itu sebenarnya terdiri dari struktur-struktur yang mempunyai dipol magnetik. Nah, ini dipol magnetik ya. Ini juga sama dipol magnetik. Tapi untuk magnet, dipol magnetiknya susunannya teratur. Sehingga posisi saking teraturnya, posisi kutub-kutubnya, kutub-kutub magnetiknya juga teratur, sama gitu searah. Yang selatan di sebelah kiri misalkan ya, kalau posisi magnetnya seperti ini. Selatan di sebelah kiri, utara sebelah kanan, misalkan ya seperti itu. Sedangkan untuk benda yang bukan magnet, misalkan besi biasa atau baja biasa atau emas misalkan. Nah, ini susunan dipol magnetiknya tidak teratur, beracak-acak seperti ini. Utara di mana, selatan di mana gitu. Nah, di sini kemudian kenapa untuk bahan yang ferromagnetik nanti ada beberapa perlakuan yang akhirnya bisa menyearahkan dipol magnetik ini sehingga susunannya bisa teratur seperti ini, yang kemudian nanti kita sebut sebagai magnet buatan ya. Oke. Nah, tadi juga dikatakan bahwa magnet ini bisa menarik benda-benda magnetik yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena di sekitar magnet ini terdapat medan magnet. Medan magnet ini merupakan daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh magnet ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini sebenarnya hasil percobaan ya, hasil percobaan karena kita tidak di sini untuk alat-alatnya memang di rumah kalian barangkali ini tidak ada beberapa bahannya seperti biji besi juga cukup sulit untuk dicari, maka di sini Ibu perlihatkan saja ilustrasinya ya. Kalau sekolah itu biasanya Ibu praktek gitu ya. Nah, di sini ada magnet batang yang posisi kutubnya seperti ini, diposisikan seperti ini. Selatan di sebelah kiri, utara sebelah kanan. Nah, kemudian diletakkan di atas kertas, lalu ditaburi biji besi. Nah, biji besinya dirapihkan sampai akhirnya ketika dirapihkan dan ditaburkan begitu saja gitu, kemudian dirapihkan, nyatanya di ujung-ujung kutub ini biji besinya banyak yang mengumpul di ujung-ujung kutub magnet ini. Kenapa demikian? Nah, ternyata menurut teori di sini disebut sebagai gaya magnet yang paling kuat. Jadi gaya magnetnya paling kuat ada di kutub-kutubnya. Nah, kalau digambarkan ya, kalau diilustrasikan, maka ini disebut sebagai garis gaya magnetnya. Ini garis gaya magnetnya itu digambarkan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Begitu seterusnya ya. Dan garis-garis gaya magnet ini selalu mengikuti alurnya, tidak saling berpotongan ya. Dia mempunyai jalur masing-masing. Ya, dan kamu lihat di sini juga paling rapat posisi garis gaya magnetnya ada di ujung kutubnya ya. Nah, makanya kalau misalkan ada dua magnet batang yang didekatkan, jika dua kutubnya sama yang didekatkan, maka dia akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan jika dua kutub yang berlawanan didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ya. Selanjutnya, tadi ya sudah dibahas
bahwa berdasarkan konsep magnet elementer, bahwa susunan dipol magnetik pada magnet itu selalu teratur. Nah, dengan adanya konsep ini maka kita bisa bisa dijelaskan di sini kenapa magnet itu sebenarnya bisa dibuat dari bahan yang terbuat dari besi atau baja. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama digosok, yang kedua didekatkan atau disebut induksi, yang ketiga dengan cara elektromagnet. Ya. Dengan cara digosok di sini ya, caranya magnet yang sudah jadi berupa magnet batang terdiri dari kutub utara dan selatan. Misalkan salah satu kutubnya digosokkan ke batang yang akan dijadikan magnet, ya. Digosokkan, kemudian digosokkannya harus searah, tidak boleh digosok digerus begitu. Tapi harus digosok satu arah. Nah, kalau misalkan arahnya ke sini ya, dari kiri ke kanan menggunakan kutub utara, maka yang akan menjadi kutub utaranya itu ada di sini. Ini kutub utaranya, yang ini kutub selatannya. Begitu juga kalau kita balik, kalau kutub selatannya ada di yang digosokkan, maka yang disebut kutub selatan yang mana? Nah, di sini kutub selatan, yang ini kutub utara, ya, seperti itu. Nah, yang kedua dengan cara didekatkan atau induksi. Nah, ini induksi ini mulainya di sini kutub magnetnya, magnet yang sudah jadi, ini didekatkan ke batang yang akan dijadikan magnet. Cukup didekatkan saja, tidak usah disentuhkan, tapi cukup didekatkan saja. Kemudian ujung batang yang didekatkan tadi, ujung yang satunya lagi didekatkan ke benda-benda magnetik yang lain yang ukurannya lebih kecil, seperti paku kecil, peniti, jarum pentul misalkan, atau klip gitu ya. Nah, nanti akan dilihat apakah dia menempel atau tidak. Kalau menempel berarti betul di sini batang besi itu sudah mendapat terinduksi oleh magnet yang ada di atasnya. Ya, artinya di sini dipol-dipol magnetnya juga sudah teratur, ya. Yang ketiga, cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Seperti apa sih dengan cara elektromagnet? Nah, caranya yang pertama ada paku, ini pakunya harus baru ya, paku batang agak besar. Kemudian dililiti kawat. Nah, kawat seperti ini, kawat tembaga, agak panjang kawatnya hingga bisa melilit seperti ini, ya. Kemudian nanti kedua ujung daripada kawat tembaganya ini dihubungkan ke batu baterai. Nah, nanti setelah terhubung dengan batu baterai, tidak apa-apa, jangan takut tersetrum ya, karena ini arusnya juga cukup kecil. Kemudian di sini nanti coba dekatkan klip saja, satu klip saja di salah satu ujungnya. Apakah menempel atau tidak? Nah, ini adalah kegiatan ini juga adalah kegiatan yang akan kamu lakukan di kerja kelompok nanti ya. Kalian akan membuat ketiga magnet ini. Silahkan kalian koordinasikan dalam kelompok masing-masing. Ya. Selanjutnya, kita menitikberatkan pada konsep elektromagnetik ya. Jadi elektromagnet ini seperti yang tadi disebutkan merupakan magnet yang dibuat dengan cara meliliti batang besi. Nah, ini batang besinya yang abu-abu ini ya, atau baja dengan kawat penghantar. Nah, kawat penghantarnya diwarnai warna biru yang kemudian setiap ujung-ujung penghantarnya terhubung ke arus searah seperti batu baterai. Nah, ini contoh batu baterainya ya, ilustrasi batu baterainya. Nah, jika misalkan posisinya seperti ini, posisi kawatnya ada di atas seperti ini, kemudian terhubung ke sumber arusnya ini kutub positif dan yang ini adalah kutub negatif, maka ibarat kalau meskipun ini kan ilustrasi ya, maka ibarat dalam tangan kanan itu disebutkan posisi tangan kanannya seperti ini. Dan ini artinya arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ini kan naik ke atas. Kalau jarum jam kan ke sini ya. Kalau jarum jam ke sini. Kalau berlawanan dengan jarum jam ke sini. Ya, ini.
Nah, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini disebutkan ternyata arah kutub utara magnet pada batang besi searah dengan arah kutub positif sumber tegangan. Berarti di sini adalah kutub utara, yang ini kutub selatan. Selalu seperti itu kalau kondisinya begini ya. Kondisinya si arusnya dari kutub positif terhubung ke ke kabelnya, kemudian meliliti besinya, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatannya. Oke, sekarang elektromagnetik ini sebenarnya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa di antaranya sudah diterapkan dalam teknologi ya. Pertama ada bel listrik. Ini ada bel listrik. Kalau zaman dulu ibu di sekolah itu suka ada bel listrik. Nih kalau dibunyikan nih ya, kalau dibunyikan nih bagian yang jenongnya yang dibunyikan ini saklarnya, ini akan menghidupkan si pemukulnya sehingga si pemukulnya bisa bergerak sehingga bisa membunyikan bagian yang jenongnya ini ya, hingga bunyinya teng 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 ya. Ini khas sekali daripada bunyi bel listrik. Bagaimana cara kerjanya ya? Cara kerja daripada bel listrik ini itu pada saat kita menekan tombol ini ya, tombol bel listriknya, rangkaian arus menjadi tertutup ya. Ini rangkaian arus menjadi tertutup. Kemudian arus mengalir pada kumparan. Mana kumparan? Nah, ini kumparan ya. Kemudian di sini arus mengalir pada kumparan, ini kumparannya. Kemudian aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet. Nah, ini batang besinya menjadi elektromagnetik sehingga mampu menggerakkan lengan pemukul. Mana lengan pemukul? Nah, ini lengan pemukul. Nah, ini bisa bergerak sehingga bisa berbunyi yang seperti tadi Ibu ilustrasikan. Ya, seperti itu. Pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus sehingga sifat elektromagnetik besi menjadi hilang. Akibatnya, pemukul kembali ke tempat semula. Demikian seterusnya sehingga bel berdering. Ya, seperti itu. Yang kedua ada saklar. Saklar itu adalah kalau kita sebutnya ini stop kontak ya, stop kontak. Nah, cara kerja daripada saklar ini ya, di sini pada saat saklar ini mulai bekerja, maka saklar akan membentuk rangkaian tertutup ya, akan membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat akan berfungsi, ini lilitan kawatnya. Lilitan kawatnya berfungsi sebagai elektromagnetik yang menarik ujung besi ke bawah, yang menarik ujung besi ke bawah. Mana ujung besi ke bawah? Nah, ini ya. Nah, ini yang menarik ujung besi ke bawah. Kemudian ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka beban atau lampu bisa menyala. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah konsep saklar. Kemudian yang selanjutnya ada telepon kabel. Kalau dulu kita untuk berkomunikasi bukan pakai handphone, tapi pakai telepon kabel ya, seperti ini. Nah, prinsip kerja daripada telepon pada dasarnya merupakan pengubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah, sehingga menimbulkan efek elektromagnetik yang kekuatannya berubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon di sini ya. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita ya. Baik, seperti itu saja barangkali untuk materi pertama dari kemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dipahami. Kalau memang tidak dipahami, Ibu berharap kalian bisa bertanya sesuka kalian di grup. Oke? Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.